Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari PT Custodian Central Efek Indonesia mengucapkan selamat datang kepada para pimpinan perusahaan tercatat, tamu undangan, serta Bapak, Ibu investor dan calon investor yang telah hadir secara virtual pada Public Expose Live 2024 ini. Dalam rangka memperingati 47 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia, PT Custodian Central Efek Indonesia bersama dengan PT Bursa Efek Indonesia dan PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia serta dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan kembali menyelenggarakan Public Expose Live 2024. Acara ini merupakan bentuk transparansi dan keterbukaan informasi dari perusahaan tercatat kepada para investor maupun calon investor. Dalam acara ini, Bapak, Ibu sekalian dapat secara langsung mendengarkan informasi terkini mengenai kinerja perusahaan dan kondisi keuangannya. Acara ini juga memberikan kesempatan bagi para investor dan calon investor untuk berinvestasi langsung dengan manajemen perusahaan tercatat, sehingga dapat menggali informasi mengenai kondisi dan prospek perusahaan dengan lebih dalam. Kami berharap bahwa informasi yang disampaikan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat. Selain itu, kami juga berharap kegiatan Public Expose Live 2024 ini dapat meningkatkan kepercayaan investor, baik kepercayaan terhadap perusahaan tercatat maupun terhadap pasar modal Indonesia. Sebagai bagian dari upaya perlindungan investor, PT Custodian Central Efek Indonesia menyediakan platform acuan kepemilikan sekuritas atau biasa disebut dengan akses KSEI, yang dapat digunakan oleh investor untuk memonitor portofolio masing-masing investasi investor. Acuan kepemilikan sekuritas KSEI juga terhubung dengan platform online, penyelenggaraan rapat umum pemegang saham online atau ICKSEI, sehingga memungkinkan investor mengikuti RPS perusahaan tercatat secara virtual. Semoga platform yang dikembangkan dan disediakan oleh PT Custodian Central Efek Indonesia ini bermanfaat bagi para investor pasar modal Indonesia. Selamat mengikuti Public Expose 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dalam acara Public Expose Live 2024 dalam rangka 47 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Perkenalkan, saya Rosalincio selaku host dari IDX Channel yang akan memandu acara kali ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada sesi Public Expose Live kali ini akan diisi oleh PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk atau yang kita kenal dengan kode perdagangan MIKA. Bapak dan Ibu, PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 24 Maret tahun 2015. PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk bergerak di bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen, termasuk jasa manajemen rumah sakit, sehingga perseroan masuk ke dalam sektor kesehatan. Dan untuk itu, mari kita simak terlebih dahulu video company profile berikut ini.
Baik Bapak dan Ibu sekalian, kami juga senantiasa mengingatkan bahwa peserta Public Expose Live 2024 dilarang melakukan perekaman ataupun menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Baik, selanjutnya hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, manajemen dari pihak perseroan. Pertama-tama izinkan saya menyapa Ibu Joyce Vidyayanti Handayani selaku Direktur. Selamat pagi Ibu Joyce. Selamat pagi semuanya hadirin. Baik, izinkan juga saya menyapa Bapak Aditya Wijaya selaku Manajer Investor Relations. Pagi Pak Adit. Ya, selamat pagi semuanya para hadirin. Baik, Bapak Ibu terima kasih, semoga selalu dalam keadaan sehat. Baik Bapak dan Ibu peserta, selama acara berlangsung jika ada pertanyaan, kami mempersilakan Bapak dan Ibu peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom yang selanjutnya nanti akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah sesi pemaparan dari pihak perseroan. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita akan menyaksikan pemaparan dari pihak perseroan. Kepada Bapak dan Ibu kami persilahkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di Public Expose Mitra Keluarga. Pagi ini kami akan memberikan pemaparan terkait dengan kinerja Mitra Keluarga yang akan disampaikan oleh rekan saya Bapak Aditya Wijaya. Silakan Adit, terima kasih. Oke, terima kasih. Perkenankan saya Aditya untuk mempresentasikan paparan kinerja dari Mitra Keluarga sampai dengan posisi first half 2024. Oke, mungkin bisa langsung ke slide nomor 4. Ya. Oke, Mitra Keluarga kami merupakan salah satu grup rumah sakit swasta dengan jaringan yang cukup luas. Saat ini kami sudah mengoperasikan total kurang lebih 30 rumah sakit dengan total tempat tidur yang kita operasional sebanyak 3.974. Mitra Keluarga juga sudah berdiri sejak 35 tahun yang lalu, tepatnya di 1989, dan hingga sekarang rumah sakit telah berkembang hingga mencapai 30 rumah sakit. Kami juga memiliki total 2.000 dokter, termasuk di dalamnya ada 1.690 spesialis, dan juga didukung oleh 4.200 tenaga medis, baik dari perawat maupun dari staf medis. Mitra Keluarga, kami senantiasa membukukan ROIC yang cukup impresif sebesar 36%, dan untuk margin EBITDA kami bisa di kisaran bertahan di 35% ini untuk tahun 2023. Dan kapitalisasi pasar Mitra Keluarga saat ini di sekitar 2,58 billion, dan dengan CAGR pendapatan kami sebesar 7,4%. Next. Kemudian Mitra Keluarga kami berdiri mulai dari 1989, pada saat itu kami memiliki satu rumah sakit di Bilangan Jatinegara, kemudian hingga tahun 2023, setiap tahun kami bisa kurang lebih on the average bisa menambah sekitar 1-2 rumah sakit, sehingga hampir 2023 kemarin kita sudah memiliki 30 rumah sakit dengan 3.900 tempat tidur. Next. Kami juga memiliki fokus geografi strategi, di mana Mitra Keluarga saat ini fokus rumah sakit kami masih di daerah Jawa, di Pulau Jawa, dan tepatnya kami memiliki presence yang cukup kuat di Jabodetabek dan juga di Surabaya area. Selain itu kami juga memiliki beberapa area khusus, yaitu seperti Tegal dan juga Cirebon, di mana kami juga memiliki beberapa jaringan rumah sakit di sana. Saat ini kami juga memiliki 2 brand, yaitu Mitra Keluarga dan Kasih. Jadi untuk Mitra Keluarga ini lebih ke arah rumah sakit yang cukup lengkap dan komprehensif, terdiri dari lebih dari 30 spesialtis area. Sedangkan untuk Kasih Group ini memang rumah sakitnya sedikit lebih kecil dari rumah sakit Mitra Keluarga, dan memang fokus area spesialisasinya juga lebih terbatas, mungkin maksimum di sekitar 10-15 spesialis area. Jadi memang strategi dari Mitra Keluarga untuk kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, kami akan menggunakan bisnis model Mitra Keluarga dengan 30 spesialtis area dan 200 bed kapasitasnya. Dan untuk Kasih Group dikarenakan dengan kompleksitas yang lebih simple, kami bisa membuka rumah sakit ini di daerah-daerah secondary maupun tertiary seperti Sukabumi, Cirebon. Jadi dengan Kasih model ini memang lebih cocok untuk di daerah-daerah secondary. Oke, next.
Next slide. Ya, oke. Jadi ini memang beberapa peluang investasi di mitra keluarga. Memang kalau kita ada 6 poin penting kenapa bisa, perlu investasi di mitra keluarga. Pertama adalah kami merupakan pelayanan kesehatan yang memiliki rekam jejak yang teruji. Kemudian juga kami memiliki presence yang kuat di daerah Jabodetabek dan Surabaya, di mana kita tahu di dua daerah ini secara supply dari sisi supply dokter maupun dari sisi profil demand atau profil masyarakatnya juga memiliki kemampuan daya beli yang cukup besar di Indonesia. Kemudian nomor 3, kami juga memiliki layanan rumah sakit komunitas yang terbaik di kelasnya dan memiliki beberapa spesialis unggulan. Kemudian juga kami memiliki rekam jejak pertumbuhan yang cukup berkesinambungan, di mana rata-rata rumah sakit baru kami bisa mencapai EBITDA positif dengan cukup cepat. Untuk detailnya akan kami paparkan di slide nanti. Kemudian kami juga memiliki kemampuan untuk menarik jumlah dokter ataupun tenaga medis untuk berpraktik di mitra keluarga, dan juga yang terakhir rumah sakit kami disupport oleh tim manajemen yang sangat baik dan berkualitas. Oke, next. Jadi bisa dilihat di sini Bapak Ibu sekalian, jadi dari segi rekam jejak memang kami memiliki produktivitas per dokter yang cukup tinggi jika kita bandingkan dengan rumah sakit kompetitor sejenis, di mana dua rumah sakit yang kami paparkan di sini juga salah satu dua-duanya juga listed company. Bisa dilihat mitra keluarga secara jumlah traffic pasien per dokter itu bisa dibilang selama 3 tahun terakhir cukup tertinggi dibandingkan rumah sakit lain. Selain itu juga dari sisi profitabilitas, EBITDA margin kami bisa membukukan di rata-rata di kisaran 35 hingga 38%, atau kami memiliki EBITDA margin yang tertinggi di kelasnya. Oke, next. Selain itu juga mitra keluarga kami memiliki layanan rumah sakit yang cukup kuat di area Surabaya dan Jakarta. Dari total 30 rumah sakit yang kami miliki saat ini, 23 berlokasi di dua area fokus utama kami tersebut. Memang kalau dilihat di sini bisa dilihat secara GDP, Indonesia memang dua daerah ini, Jakarta dan Surabaya, merupakan dua area yang memiliki GDP terbesar di Indonesia. Selain itu juga kalau kita lihat dari sisi jumlah supply di chart sebelah kiri bawah, bisa dilihat kalau secara Indonesia memang rasio kita masih di 0,8 dokter per 1.000 populasi. Tapi untuk Jakarta, sebagai contoh, Jakarta memang secara rasionya bisa 3 kali lebih besar dibandingkan rata-rata Indonesia, itu 2,8 dokter per 1.000 populasi. Sehingga memang sangat strategik jika kita bisa membuka rumah sakit di dua area ini. Next. Mitra keluarga saat ini memang kami masih berfokus di rumah sakit umum, lebih tepatnya rumah sakit umum yang kami buka ini lebih ke arah strateginya adalah untuk community hospital, di mana sebuah community hospital memang kami memiliki 4 fokus layanan utama kami yang sangat dibutuhkan oleh komunitas, yaitu kayak bedah umum, anak, penyakit dalam, dan juga kebidanan. Ini adalah 4 top kontributor revenue untuk rumah sakit umum. Tapi di selain 4 spesialtis area ini, kami juga memiliki layanan-layanan unggulan lainnya yang tersebar di beberapa mitra keluarga hospital. Kemudian kami juga melayani spektrum income level mulai dari kelas 3, yaitu untuk kelas yang paling rendah, sampai dengan kelas private, yaitu VIP ke atas. Next. Untuk rekam jejak, kami memiliki rekam jejak yang cukup baik untuk pembangunan rumah sakit baru. Bisa dilihat dari 3 rumah sakit yang baru kami buka tahun lalu di 2023, tepatnya untuk 2 rumah sakit yaitu Pamulang dan Grand Wisata, mereka bisa mencapai EBITDA positif kurang dari 3 bulan. Normalnya target EBITDA positif kami di kisaran 6-9 bulan, dan untuk net income positif kami tipikal bisa mencapai di kisaran 18-24 bulan. Next. Untuk retention rate juga di mitra keluarga, dokter-dokter yang bekerja di yang berpraktik di mitra keluarga juga memiliki retention rate yang sangat tinggi, yaitu 95% stickiness dari para dokter untuk praktik di mitra keluarga. Next.
Ya, ini beberapa figur dari Dewan Direksi dan juga manajemen, di mana rata-rata latar belakangnya merupakan di bidang kesehatan dan mereka telah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di area kesehatan. Oke, next. Untuk rencana bisnis dan strategi pertumbuhan mitra keluarga, kami memiliki ada 4 fokus. Yang pertama adalah kami terus meningkatkan kapasitas secara organik maupun inorganik. Kemudian yang kedua, kami selalu meningkatkan intensitas dengan menawarkan layanan yang lebih canggih maupun kompleks. Kemudian juga nomor 3, kami tetap memperluas usaha kami dengan memasuki pasar BPJS atau JKN dan juga kontinuitas dari peningkatan efisiensi operasional. Untuk yang next slide, ya. Untuk peningkatan kapasitas, saat ini kami memiliki 8 land bank, di mana lokasi pertama dan lokasi kedua ini sudah dilakukan groundbreaking pada tahun ini. Lokasi pertama kita lakukan di bulan Januari, dan lokasi kedua itu di kisaran bulan Juni kemarin. Targetnya untuk 2 lokasi ini kita akan buka di tahun 2005 mendatang, mungkin di kisaran kuartal kedua, early, sekitar April atau Mei tahun depan. Kemudian untuk lokasi ketiga, ini saat ini kita masih dalam proses perizinan. Jadi jika semuanya berjalan lancar, mungkin di dalam kuartal ketiga atau keempat ini kami bisa dapat segera memulai groundbreaking untuk rumah sakit untuk lokasi yang ketiga. Dan harapannya mungkin butuh sekitar 13-15 bulan untuk konstruksi, sehingga mungkin baru bisa selesai di akhir tahun 2025 atau awal tahun 2026. Oke, next. Saat ini untuk progres lokasi pertama itu yang di Jawa Timur, itu saat ini sudah mencapai, ini per Juli itu 30%, mungkin saat ini sudah lebih progres lagi. Next. Kemudian dari sisi brownfield expansion, kami juga senantiasa meningkatkan jumlah tempat tidur dari rumah sakit existing kami. Saat ini total kapasitas yang masih bisa ditambahkan dari existing rumah sakit kurang lebih hampir 900 tempat tidur. Dan untuk tahun ini kami mentargetkan akan ada penambahan sekitar 250 sampai 300 tempat tidur dari rumah sakit yang existing. Atau kurang lebih represent sekitar hampir sekitar 10% dari sekitar 5 sampai 6% dari total kapasitas saat ini. Oke, next. Untuk sisi akuisisi, saat ini akuisisi juga kami lihat merupakan sebuah strategi. Namun saat ini memang belum ada target untuk akuisisi di mitra keluarga. Tapi kami masih cukup aktif dan cukup aktif dalam melihat pasar akuisisi tersebut. Next. Untuk peningkatan intensitas mitra keluarga, kita selalu fokus untuk menambah Center of Excellence. Saat ini kami memiliki 17 Center of Excellence yang tersebar di seluruh mitra keluarga. Jadi kami memiliki 4 Center of Excellence yang cukup established seperti vaskular, urologi, ortopedi, dan juga brain and spine. Kami baru memasuki tahun ini yaitu di layanan onkologi, di mana kami mulai membuka layanan radioterapi. Mungkin boleh di next slide. Oh ya, ini untuk yang Women and Children Clinic dahulu. Jadi untuk Women and Children Clinic saat ini kami sudah punya di 2 rumah sakit. Rencananya kami akan tambah lagi 1 di rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Oke, next. Kemudian untuk layanan yang lebih kompleks seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kami sudah mulai memasuki pasar onkologi, di mana sejak 2023 kemarin kami membuka 2 radioterapi center. Jadi untuk layanan radiasi penyinaran. Dan untuk radioterapi ini, untuk onkologi center ini rencananya juga kami akan kembangkan dengan memiliki layanan screening untuk onkologi juga, yaitu kami akan menambah PET CT dan juga SPECT CT scan. Sehingga akan menjadi layanan onkologi yang terintegrasi. Kemudian dari sisi stroke, kemudian kami juga akan menambahkan untuk layanan unggulan stroke center kami akan menambah alat, yaitu biplane di Mitra Keluarga Surabaya. Dan untuk stroke center ini kami juga sudah mendapatkan Diamond Award dari World Stroke Organization. Ini merupakan penghargaan tertinggi untuk layanan stroke. Dan kami lihat memang stroke ini memang marketnya cukup terbatas ya, karena memang pasien hanya bisa harus segera ke rumah sakit jika terjadi stroke, sehingga memang potensial untuk ke luar negeri memang cukup minimal.
Jadi memang untuk stroke ini memang akan berfokus di layanan domestik atau di Indonesia. Oke, next. Untuk ASI Group, memang di 2-3 tahun belakangan ini yang kita lakukan untuk meningkatkan intensitas dan kompleksitas di ASI Group, kami mencoba untuk meningkatkan tipe dan jenis rumah sakitnya dari yang sebelumnya kebanyakan rumah sakit ibu dan anak. Saat ini semua rumah sakit ASI mereka sudah bertransformasi menjadi rumah sakit umum. Kemudian untuk dari sisi hospital class-nya, saat ini kelas rumah sakit ASI sudah kita naikkan karena kita tambah jumlah tempat tidurnya, rata-rata saat ini sudah bisa di level C. Sehingga untuk reimbursement dari BPJS bisa lebih tinggi untuk tipe C dibandingkan jika mereka di tipe D. Oke, next. Untuk pasar JKN sendiri, mitra keluarga kami juga embrace BPJS, di mana saat ini total BPJS contribution sekitar 15%. Memang ada sedikit penurunan jika dibandingkan tahun lalu di 18%. Ini dikarenakan memang tahun ini exposure terbesar revenue kami berasal dari revenue private, yaitu dari pasien asuransi dan perusahaan ini meningkat cukup tajam di tahun 2024 ini sehingga kontribusinya lebih besar. Dari total 30 rumah sakit, saat ini 10 rumah sakit masih belum terima BPJS dan 20 sudah terima BPJS atau 2/3 dari total rumah sakit kami sudah menjadi BPJS provider. Oke, next. Ya, ini untuk performa sekilas untuk first half 2024. Jika kita lihat kuartal on kuartal, di sini baik rawat inap, rawat jalan maupun hari rawat, sejak 2021 atau pandemi COVID sampai dengan 2024 di kuartal kedua, kita lihat tren pasien sudah meningkat setiap kuartalnya. Dan ini di 2024 ini bisa kita bilang sudah kembali normal seperti sebelum COVID. Oke, next. Kemudian dari sisi pendapatan juga kita lihat pendapatan kami bukukan yang tertinggi itu di kuartal 1 2024 dan juga kuartal 2 2024 di sekitar 1,2 triliun per kuartal. 1,2 triliun. Dan secara year on year growth pendapatan di kuartal kedua itu bertumbuh sekitar 18,4%. Untuk volume, kuartal kedua 2024 itu bertumbuh di kisaran 8%. Jadi sekitar another 9%-nya itu berasal dari pertumbuhan intensitas. Oke, next. Ya, ini sekilas untuk tinjauan first half. Tadi untuk revenue sampai dengan Juni 2024, kami sudah membukukan peningkatan sebesar 19,7%. Jadi peningkatan revenue ini sebagian besar dikontribusi dari peningkatan pasien volume maupun intensitas. Jadi untuk rawat inap kami bertumbuh sekitar hampir 15%, dan untuk rawat jalan bertumbuh di sekitar 7,2%. Kemudian untuk intensitas itu pendapatan hari rawat inap dan pendapatan kunjungan rawat jalan di tahun ini juga bertumbuh di sekitar 6,7 dan 6,9%, sehingga blended base-nya di kisaran 19%. Kami juga menambah tempat tidur dibandingkan tahun lalu. Tempat tidur kami sudah bertambah sekitar 6,5% dan tingkat okupansinya atau bed occupancy rate-nya di kisaran 63% per first half 2024. Untuk margin EBITDA 2024 ini kami sudah membukukan di level 38% atau bertumbuh 3% secara margin dibandingkan first half 2023. Dan untuk net income juga kami bertumbuh dari 23,8% marginnya menjadi 26,3% di tahun 2024. Oke, next. Untuk breakdown revenue, kurang lebih komposisinya masih stable, di mana sebagian besar revenue kami masih dikontribusikan dari pendapatan obat. Kemudian yang kedua itu dari layanan penunjang medis, ketiga dari rawat inap dan juga operasi, dan sisanya itu dari others, itu kebanyakan adalah dokter fee. Perlu diingat bahwa untuk mitra keluarga, revenue kami adalah net basis, jadi kami mengeksklud porsi dari dokter, di mana seperti kita tahu dokter di private hospital kita ada revenue sharing, jadi kita kurang lebih hanya membukukan 10-25% dari total consultation maupun medical service-nya. Jadi dokter dia akan meng-keep bagian terbesarnya. Kemudian dari sisi inpatient dan outpatient revenue masih cukup stabil, kurang lebih di 5 tahun terakhir 2/3 revenue kami masih berasal dari inpatient revenue. Oke, next.
Kemudian untuk total serapan capex sampai dengan first half itu total di 380 miliar. Target kami di akhir di 2024 ini mencapai 1 triliun. Jadi kemungkinan akan capex akan terus berlangsung di kisaran di kuartal ketiga dan kuartal keempat ini. Next. Untuk working cycle, saat ini perputaran piutang kami agak sedikit meningkat dari 49 ke 55 hari ini dikarenakan kontribusi dari pasien asuransi atau pasien corporate yang meningkat. Kemudian dari sisi persediaan juga relatif menurun dari 23 hari menjadi 16 hari. Untuk utang di 59 dan sehingga in total cash cycle kami bisa mengukuhkan di 13 hari. Dan saat ini mitra keluarga kami masih di net cash position, kami tidak memiliki hutang sama sekali di balance sheet kami. Oke, mungkin yang terakhir ini dari sisi peningkatan EBITDA, jadi bisa dilihat di sini mitra keluarga dan Kasih Group, ini adalah perbandingan EBITDA marginnya di mana Kasih Group kami waktu akuisisi di 15%, sampai dengan saat ini kami sudah berhasil meningkatkan hingga di level 27%. Untuk mitra keluarga, kami bisa mempertahankan EBITDA margin di kisaran 38 sampai 39%. Oke, next. Untuk digitalisasi, mitra keluarga kami juga sudah melakukan digitalisasi. Saat ini semua mitra keluarga hospital sudah menggunakan sistem yang terintegrasi, yaitu menggunakan SAP, sehingga untuk berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit mitra keluarga yang lain, tidak perlu lagi kita melakukan registrasi ulang. Jadi semua data, baik data medis, data kunjungan itu sudah terintegrasi di seluruh mitra keluarga. Oke, next. Ya, boleh next ini yang tadi. Kemudian juga next slide. Ya, mitra keluarga kami juga sudah meluncurkan mitra keluarga apps, tujuannya untuk mempermudah pasien untuk melakukan booking appointment dan juga janji temu terhadap dokter. Jadi harapannya dengan Mika apps ini juga pasien bisa lebih memiliki visibility, mereka bisa mengecek antrian dokter sehingga mereka tidak perlu datang pagi-pagi atau menunggu terlalu lama untuk mendapatkan layanan dokter. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih telah menyaksikan pemaparan dari perseroan dan kami juga ucapkan terima kasih kepada pemaparan yang telah disampaikan Pak Adit tadi. Dan saat ini kita akan segera memasuki sesi tanya jawab. Kami telah melihat ada beberapa pertanyaan yang masuk, akan coba kami bacakan. Pertama-tama dari Imade Sentana menanyakan apa saja kategori rumah sakit yang bisa dijadikan pertimbangan oleh mitra keluarga untuk diakuisisi. Dan apakah saat ini mitra keluarga sedang dalam proses mengakuisisi rumah sakit? Silakan Pak Adit atau Bu Joyce. Selamat pagi. Saya jawab pertanyaannya. Jadi dari segi kategori rumah sakit, kami melihat lebih ke arah bukan kategori rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, tapi kita memang melihat dari demografi pelayanan rumah sakit, lokasi atau demografi di mana rumah sakit tersebut berada. Terus kemudian pertanyaan keduanya adalah terkait dengan apakah kami saat ini sedang ada target investasi. Pada saat ini kami masih belum ada target investasi, jadi masih mencari ada tim yang ditugaskan untuk melihat si akuisisi ini. Tetapi pada saat ini belum ada yang di pipeline. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Joyce. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Handoko Suwono menanyakan bagaimana upaya perseroan untuk menghadapi persaingan global khususnya terhadap tawaran fasilitas kesehatan dari Malaysia yang mengklaim memperoleh pasien Indonesia sebanyak 200.000 pada tahun 2023. Silakan Bapak Ibu. Ya, ini memang kalau kita lihat secara makro, Indonesia ini secara populasi dokter terhadap masyarakat jumlah population itu masih sangat rendah sekali. Jadi pada saat ini jumlah rasio dokter untuk setiap 1.000 masyarakat itu masih sekitar 0,4 atau jauh di bawah angka rata-rata di negara di regional. Jadi ini memang kita juga menghadapi masalah dari segi low population dan juga satu lagi adalah dari segi distribution dari dokter yang masih belum menyebar merata di seluruh Indonesia. Jadi dokter masih banyak berada di kota-kota besar dan
Dan hal inilah yang menyebabkan salah satu layanan kesehatan di Indonesia masih struggling atau masih underpenetrated disebabkan oleh karena itu. Dan terutama kalau kita lihat dari segi skill memang di luar negeri banyak dokter-dokter yang memiliki skill untuk tertiary, terutama untuk layanan tertiary yang jauh lebih banyak daripada di Indonesia. Jadi ini juga menyebabkan salah satu penyebab kenapa beberapa populasi di Indonesia, grup population di Indonesia yang memilih mencari kesehatan di luar negeri. Tetapi kalau kita lihat dengan adanya Omnibus Law di bidang kesehatan yang baru diluncurkan oleh pemerintah, saya yakin it's just a matter of time Indonesia bisa melayani kebutuhan kesehatan dari masyarakatnya. Optimisme yang besar terkait dengan bagaimana kualitas ataupun daya saing kesehatan Indonesia akan meningkat. Pertanyaan berikutnya, tanpa menyebutkan nama, menanyakan hingga semester 1 tahun 2024, berapa banyak capital expenditure yang sudah terserap? Kemudian untuk apa saja? Lalu di semester kedua ini ada sisa capital expenditure berapa banyak? Nanti rencananya penggunaannya akan seperti apa? Silahkan. Silakan Adit. Ya, untuk semester 1 seperti yang tadi kami paparkan, total sudah terserap sekitar 379 miliar dari target kami itu 1 triliun rupiah di tahun 2024 ini. Memang fokus untuk CAPEX ini kebanyakan untuk mitra keluarga ini memang CAPEX sangat related dengan pembangunan rumah sakit, di mana saat ini kami juga memiliki 3 proyek yang tadi kami sudah paparkan, yang sedang di groundbreaking. Selain itu juga untuk dari sisi existing rumah sakit, kami juga akan menambah sekitar 250-300 bed di tahun ini. Sehingga memang ada juga proyek-proyek ekspansi brownfield dari existing rumah sakit kami, terutama di Kasih Group. Selain itu juga kami juga melakukan penambahan alat-alat medis yang lebih update di tahun ini untuk peremajaan alat medis setiap tahunnya. Terima kasih Pak Adit. Pertanyaan berikutnya ini menanyakan lebih lanjut bagaimana Mika melihat prospek ekspansi di IKN, kemudian strategi apa yang akan digencarkan untuk mencapai target pertumbuhan di sisa tahun ini? Oke, pada saat ini kami masih melakukan review atau analisa terhadap prospek di IKN. Jadi pada saat ini kami masih belum memiliki lahan atau merencanakan pembangunan rumah sakit di sana. Tetapi masih dalam proses review atau analisa kami. Dan kemudian pertanyaan berikutnya mengenai prospek kesehatan penambahan. Seperti yang kita lihat, mitra keluarga selalu menambah strategi pertumbuhan kita adalah melalui penambahan rumah sakit. Jadi secara rata-rata kita akan menambah 1 sampai dengan 2 rumah sakit per tahunnya ya. Jadi tahun 2023 kita menambah 3 rumah sakit dan tahun ini kebetulan kita tidak ada, tapi tahun depan mungkin kita akan membuka 3 rumah, paling sedikit 3 rumah sakit baru, 2 sampai 3 rumah sakit baru. Jadi memang secara rata-rata adalah 1 sampai dengan 2 rumah sakit per tahun. Jadi ini merupakan strategi utama pertumbuhan dari mitra keluarga, tentunya di luar strategi akuisisi sebagai bagian dari growth strategy mitra keluarga. Baik, terima kasih Bu Joyce. Kita ke pertanyaan berikutnya, datang dari William Adriel, menanyakan untuk menekan biaya efisiensi operasional, apa yang biasanya perseroan lakukan? Oke, ini kalau dari kami kita melihat bahwa kunci utama buat kami adalah bagaimana kita bisa meningkatkan profitabilitas dari layanan-layanan yang kami berikan. Karena bagaimanapun juga kalau kita lihat dari fixed cost yang dimiliki oleh perusahaan, ini sebagian besar adalah biaya karyawan. Biaya karyawan kita tahu selalu bertumbuh sesuai dengan inflasi plus. Jadi memang ini adalah kuncinya adalah bagaimana kita bisa bertumbuh lebih tinggi daripada pertumbuhan biaya kita sehingga kita dapat mendapatkan margin expansion. Itu merupakan salah satu strategi kami. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Bu Joyce dan Pak Adit, datang dari Gilbert Saman menanyakan berapa rata-rata waktu reimbursement JKN dan juga private insurance? Adit silakan mau dijawab. Untuk BPJS mungkin saat ini di kisaran 70 sampai 80 hari masih cukup baik, walaupun memang kita tahu BPJS infonya sudah mulai memasuki defisit.
Cuman mungkin karena masih ada accumulated surplus dari 2 tahun 3 tahun belakangan karena COVID, saat ini so far pembayarannya masih di 70 sampai 80 hari. Untuk yang corporate atau insurance rata-rata kami TOP-nya masih standar yaitu di 40 sampai 45 hari untuk itu. Terima kasih Pak Adit. Dan pertanyaan berikutnya menanyakan bagaimana standarisasi kelas BPJS mempengaruhi mitra keluarga. Apakah ada capital expenditure terkait renovasi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan standarisasi tersebut? Silahkan. Oke, terkait dengan standarisasi kelas atau kris dari mitra keluarga, saya tidak melihat bahwa kita, maksudnya kami siap untuk menghadapi kris tersebut dan tidak diperlukan tambahan capex secara signifikan terkait dengan ini. Baik, terima kasih Ibu Joyce. Dan dengan demikian sesi tanya jawab dari Public Expose PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK telah selesai. Oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf jika ada pertanyaan Bapak Ibu peserta yang belum dapat terjawab. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut dapat kembali ditanyakan dengan menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Baik, sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Ibu Joyce Vidyayanti Handayani, Direktur PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK untuk dapat menyampaikan closing statement. Oke, terima kasih. Terima kasih semua yang hadir di acara ini. Jadi memang kalau kita lihat tahun 2024 ini merupakan tahun pertama di mana COVID impact ini atau pandemi COVID ini sudah benar-benar berakhir. Kalau kita lihat tahun 2023, first half atau semester pertama dari tahun 2023 masih banyak COVID dan seperti yang sesuai dengan kinerja mitra keluarga yang telah dipaparkan oleh teman saya Aditya, kita bisa lihat bagaimana pasca COVID recovery yang terjadi khususnya di industri kesehatan. Saya yakin di seluruh pemain di industri kesehatan membukukan pertumbuhan yang baik terkait dengan pasca pandemi ini. Kita bisa lihat masyarakat mulai lebih sadar akan kesehatan, lebih risk averse juga. Maksudnya dalam hal ini adalah mereka juga mulai masuk ke asuransi kesehatan yang tujuannya adalah untuk memberikan proteksi kepada pemegang polisnya. Jadi kita lihat bahwa walaupun secara makro jumlah tenaga kesehatan di Indonesia masih sangat rendah, tetapi ini merupakan opportunity besar untuk pemain di industri kesehatan termasuk mitra keluarga untuk terus berkembang untuk dengan menambah titik-titik layanannya di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya dan sampai bertemu di acara Public Expose di masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Joyce Vidyayanti atas closing statement yang telah disampaikan. Dan hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK, boleh kita berikan aplaus kepada para penyaji dari Perseroan. Baik Bapak dan Ibu, sebagai informasi terakhir tayangan Public Expose dari PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK dapat Anda saksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen dari PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK, juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara ini. Sampai jumpa dalam acara Public Expose Live yang akan datang. Aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia.